Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi yang ke-12. Program ini adalah program di mana kita akan belajar, membahas dan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi dan mengerjakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum, suatu anugerah yang diberikan kepada semua orang, siapapun dia. Terdiri dari hati nurani, intelektualitas atau logika, fisik, alam semesta. Siapa yang ingin lebih maju, siapa yang ingin lebih unggul harus bekerja lebih keras di anugerah umum ini. Tetapi Tuhan memberikan suatu anugerah khusus, yaitu suatu anugerah yang diberikan hanya kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup, yaitu keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita akan mempelajari dan membahas tentang anugerah khusus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tema pada episode kali ini adalah menginjil. Jadi sebagai orang-orang percaya, salah satu panggilan kita adalah untuk menginjil, yaitu membagikan dan memberitakan keselamatan kekal yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus kepada sesama manusia, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dasar pembahasan kita adalah dari Injil Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus untuk semua orang-orang percaya, supaya pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, agar seluruh bangsa-bangsa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang terhilang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terhindar dari kebinasaan kekal, tetapi justru beroleh hidup yang kekal oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah menginjil itu? Menginjil adalah memberitakan kabar baik tentang anugerah keselamatan kekal atas dasar belas kasihan Tuhan Allah kepada manusia, yang mana Allah sudah mengutus Sang Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menjadi anak manusia, lalu berkorban mati di atas kayu salib, menjadi korban untuk penebusan dosa orang-orang yang percaya kepadanya, dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Menginjil adalah memberitakan kabar baik, yaitu Allah mau berbelas kasihan kepada manusia yang berdosa dan tanpa harapan, dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia, menjadi manusia, menderita, mati di atas kayu salib, menjadi korban penebusan dosa untuk orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itulah menginjil. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara atau metode menginjil supaya banyak jiwa-jiwa selamat karena menerima Tuhan Yesus Kristus? Pada episode kali ini kita akan membahas tentang metode-metode menginjil, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang selamat karena menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mohon pencerahan dan bimbingan dari Roh Kudus, agar apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, memperlengkapi kita semua dalam penginjilan, dan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Meneladani metode menginjil dari Yesus. Jadi untuk metode penginjilan kita akan meneladani langsung dari Sang Kristus. Yang pertama adalah berdiskusi empat mata. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah kisah di mana
Yesus berdiskusi empat mata dengan seorang perempuan dari Samaria, di mana Yesus memberitakan dan menawarkan air yang hidup, yaitu hidup yang kekal. Dialah firman Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, Sang Mesias. Maka salah satu metode untuk menginjil adalah berdiskusi empat mata. Ini adalah metode yang paling umum dan paling sederhana. Setiap kita, orang-orang percaya, pasti bisa melakukannya. Berdiskusi empat mata dalam menginjil. Tidak dibutuhkan talenta yang khusus. Tidak diperlukan pengetahuan teologi yang tinggi. Karena kita cukup memberitakan, menceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan menyayangi kita. Lalu kita bilang kepada orang yang kita injili bahwa Tuhan juga mengasihi Anda, Tuhan juga mau menyelamatkan Anda, Tuhan juga mau menolong Anda, asal Anda mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah metode yang paling sederhana dan paling umum, dan sangat direkomendasikan untuk kita semua dalam menginjil. Kita tinggal mohon tuntunan dari Roh Kudus, siapa orang yang mau kita injili. Orang terdekat kita, famili kita, teman kita, kerabat kita, semua. Maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk menginjili mereka, berdiskusi secara empat mata. Kita ceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu kita berdoa, semoga Roh Kudus mau menyentuh hati orang yang kita injili, agar orang yang kita injili mau membuka hatinya untuk Tuhan Yesus Kristus. Itulah metode yang pertama, berdiskusi secara empat mata. Yang kedua adalah berkhotbah. Matius 5 ayat 1 sampai yang kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Berkhotbah adalah berbicara secara sistematis di depan banyak orang, dengan komunikasi satu arah. Ini adalah metode menginjil yang kedua. Tetapi harus diakui, untuk metode yang ini, orang-orang yang terpanggil untuk berkhotbah harus memiliki talenta khusus, yaitu fasih berbicara. Dan yang paling terpenting adalah orang-orang yang terpanggil untuk berkhotbah harus mengerti dan memahami secara benar dan tepat prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, agar apa yang disampaikan adalah suatu khotbah yang sesuai dan tepat sasaran. Maka orang-orang yang terpanggil untuk menginjil dengan metode berkhotbah diwajibkan untuk menempuh jalur akademis atau bersekolah, sehingga bisa mendalami dan mempelajari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan secara sistematis. Karena dalam berkhotbah sangat dibutuhkan pengetahuan dan pendalaman tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, agar apa yang dikhotbahkan bukan sekedar motivasi belaka, bukan sekedar ajakan untuk berpositif thinking belaka, tetapi apa yang dikhotbahkan adalah menceritakan tentang salib Kristus, supaya orang-orang bisa bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengerti apakah esensi dari Injil Kristus, yaitu keselamatan kekal atas dasar belas kasihan Tuhan Allah, agar apa yang dikhotbahkan bisa menuntun umat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bukan berkhotbah tentang Injil-Injil yang lain. Maka selain fasih berbicara, seorang yang terpanggil untuk berkhotbah harus dan diwajibkan menempuh jalur akademis secara tepat dan benar, agar apa yang dikhotbahkan adalah sungguh-sungguh Injil yang sejati, Injil yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran kerajaan sorga, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang sejati. Yang ketiga, berapologia. Matius 26 ayat 63 ayat sampai yang ke-64.
Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Metode yang berikutnya adalah berapologia. Ini adalah kisah di mana ketika Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama sebelum menjalani jalan salibnya. Di sini Yesus berapologia dan membuat semua imam-imam kepala tidak berkutik dan tidak mampu menjawab semua apologia dari Yesus Kristus. Berapologia adalah membela iman yang kita imani atau mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya. Jadi berapologia adalah suatu tindakan membela iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, iman kita kepada firman Tuhan. Berapologia juga memang dibutuhkan pengetahuan yang cukup mumpuni tentang prinsip-prinsip firman Tuhan, karena berapologia ini adalah kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari luar, pertanyaan-pertanyaan yang akan bertanya bahkan menyerang iman kita. Ingat, berapologia adalah membela iman, bukan membela Tuhan, karena Tuhan tidak perlu pembelaan dari kita. Berapologia biasanya kita lakukan untuk menjawab pertanyaan dari luar. Banyak sekali pihak-pihak dari luar yang mempertanyakan iman kita. Kenapa kita mau mempercayai Tuhan Yesus Kristus? Kenapa kita mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa kita mengimani Alkitab sebagai firman Allah yang hidup? Maka kita akan menjawabnya dengan cara berapologia. Kita akan menjelaskannya secara tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada keharusan dan tidak ada kewajiban orang yang mendengar jawaban kita akan menjadi percaya, akan menjadi puas. Tetapi yang pasti adalah sewaktu kita berapologia, ada firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Ada firman Tuhan yang mereka dengar, yaitu orang-orang yang bertanya dan mempertanyakan iman kita. Maka saat berapologia, saat kita mempertanggungjawabkan iman kita, firman Tuhan itu akan keluar dari mulut kita dan mereka akan mendengarnya. Tidak ada kewajiban mereka harus percaya, tidak ada keharusan mereka akan menerima. Ingat, yang paling penting, berapologia bukan untuk menghina, mengejek, menyerang, atau menghujat kepercayaan orang lain. Bukan, sama sekali bukan. Berapologia adalah mempertahankan iman kita, mempertanggungjawabkan iman kita, dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita imani. Membela iman kita, bukan membela Tuhan, dan bukan juga menyerang kepercayaan orang lain. Itulah berapologia, salah satu metode penginjilan yang bisa kita lakukan. Dengan berapologia, firman Tuhan yang keluar dari mulut kita bisa saja akan menyentuh hati orang-orang yang bertanya. Semua adalah kedaulatan Roh Kudus. Yang terpenting adalah kita bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan iman kita dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tanpa menyerang dan menghina, apalagi menghujat kepercayaan orang lain. Yang keempat, berdebat. Yohanes 3 ayat 4 sampai ke 5. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ini adalah peristiwa ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Terjadi perdebatan di antara mereka. Jadi metode yang berikutnya adalah berdebat.
harus kita garis bawahi, esensi dari berdebat tentang firman Tuhan adalah meluruskan kembali prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang bengkok secara tidak sengaja. Mungkin karena salah tafsir, mungkin karena salah pengajaran, dan sebagainya. Yang pasti adalah meluruskan kembali prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang bengkok secara tidak sengaja. Artinya, kita melakukan perdebatan hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memang mencari kebenaran. Bukan orang-orang yang hanya mau menghina, mau menghujat, mau mengejek tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena perdebatan seperti itu, berdebat dengan pihak-pihak luar, berdebat dengan orang-orang yang sesat, yang memang sengaja ingin mencari kesalahan, sengaja ingin menghina, mengejek, dan menghujat, dan tidak pernah mencari kebenaran, sama seperti melemparkan mutiara kepada babi. Maka mutiara itu akan diinjak-injak. Suatu tindakan yang sangat tidak berguna, suatu tindakan yang sangat sia-sia, menghabiskan energi kita. Maka berdebatlah hanya dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan, supaya prinsip-prinsip kebenaran yang bengkok bisa kita luruskan. Berdebat bukan mencari siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih tinggi pengetahuannya. Sama sekali bukan. Esensi perdebatan rohani adalah meluruskan kembali prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang bengkok secara tidak sengaja. Berdebatlah dengan orang-orang yang memang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Tinggalkanlah perdebatan atau jauhkanlah perdebatan dengan orang-orang yang hanya ingin mengejek, hanya ingin menghina, apalagi menghujat kebenaran firman Tuhan. Jauhkanlah itu. Ini adalah metode yang keempat. Jadi jangan pernah alergi dengan perdebatan, karena suatu saat atau suatu titik kita harus berdebat, tetapi kita juga harus memilih dengan siapa kita berdebat, yaitu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, bukan dengan orang-orang yang memang ingin mencari kesalahan, ingin mengejek, ingin menghujat kebenaran firman Tuhan. Jauhkanlah itu. Berdebatlah dengan orang-orang yang mencari kebenaran, agar prinsip-prinsip yang bengkok itu kembali diluruskan dalam perdebatan, dan firman Tuhan diberitakan secara tepat dan sesuai. Suatu kebenaran firman Tuhan yang sejati akan didirikan di atas perdebatan rohani yang benar. Itulah metode yang keempat, yaitu berdebat. Yang kelima, strike, mengecam atau menyerang. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini adalah adegan di mana Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang munafik, orang-orang sesat, orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan mereka. Yesus bilang mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka merintangi orang yang ingin masuk. Mereka menyesatkan orang-orang. Ini adalah tindakan yang mengecam dan menyerang, frontal dan ekstrim dari Yesus. Jadi metode yang kelima yang bisa kita teladani dari Yesus dalam menginjil adalah strike, atau mengecam atau menyerang. Ini adalah metode terakhir atau metode yang paling ekstrim. Metode ini dilakukan hanya untuk menyerang mereka para guru-guru palsu, menyerang para penyesat yang secara terang-terangan, secara sah dan meyakinkan melakukan penyesatan pada domba-domba Allah. Demi kepentingan pribadi mereka dan golongan mereka, mereka melakukan atau memberitakan Injil-Injil yang palsu, Injil-Injil yang lain. Mereka mengabarkan Injil kemiskinan, Injil kemakmuran, Injil agamawi, hyper grace, Jesus plus, dan sebagainya.
Maka kita sebagai orang-orang percaya yang memahami kebenaran firman Tuhan yang sejati, wajib untuk menyerang mereka, mengecam mereka, para guru-guru palsu, para pengajar-pengajar sesat itu. Karena Yesus bilang, lebih baik batu kilangan diikatkan ke leher mereka, lalu mereka dilemparkan ke laut, karena mereka akan menyesatkan domba-domba Allah. Jangan alergi dengan metode ini, yaitu mengecam atau menyerang. Karena memang para guru-guru palsu, para pengajar-pengajar sesat, para nabi-nabi palsu harus diserang, harus di-strike, harus dikecam. Mereka sangat berbahaya. Mereka mengajarkan Injil-Injil yang palsu. Mereka menyesatkan umat-umat Allah. Mereka tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi mereka merintangi orang-orang yang ingin masuk. Mengikut mereka, mereka bodoh-bodohi semua, mereka sesatkan semua, mereka tuntun kepada kebinasaan. Mereka harus diserang, mereka harus di-strike. Ini adalah salah satu metode. Karena dengan menyerang mereka, maka kedok mereka, topeng mereka, jubah mereka akan terbuka. Bahwa mereka adalah sebenarnya serigala yang berbulu domba. Mereka adalah nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang hanya menyesatkan umat-umat Allah. Jadi kita jangan pernah alergi, jangan pernah merasa sungkan kalau kita menemukan kesesatan di dalam lingkungan kita. Seranglah ajaran mereka, seranglah guru-guru palsu itu, agar domba-domba Allah tidak disesatkan oleh mereka, karena mereka sangat-sangat berbahaya. Ingat, ini berhubungan dengan hidup yang kekal. Kalau orang sesat, maka akan binasa kekal. Itulah tadi ada 5 metode bagaimana kita meneladani Kristus dalam menginjil. Dimana siapapun kita dari golongan manapun, kita bisa mengambil yang mana yang paling sesuai dengan panggilan kita untuk menginjil. Sehingga kita bisa menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesimpulannya adalah, 1. Apapun latar belakang kita sebagai murid-murid Kristus harus membagikan Injil keselamatan kepada sesama manusia. Ya, seperti kita sudah bahas, siapapun kita adalah murid Kristus. Maka kita punya panggilan mengerjakan keselamatan, yaitu dengan membagikan keselamatan kita kepada sesama manusia. Pilihlah metode mana yang paling sesuai dengan kita untuk memberitakan Injil atau untuk menginjil, sehingga kita bisa melaksanakan amanat agung dari Sang Kristus Tuhan kita. Yang kedua, lakukan metode menginjil sesuai panggilan dan talenta yang Tuhan berikan. Pilihlah metode yang paling sesuai dengan panggilan kita, agar dalam menginjil kita menjadi maksimal, agar apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan sesuai dengan panggilan, maka apa yang kita lakukan maksimal dan bisa menghasilkan hasil yang efektif dalam menginjil dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kerjakan terus anugerah dari Tuhan yang dengan menjadi garam dan terang dunia. Kita semua sangat bersyukur sudah menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Maka kerjakan terus anugerah itu. Jadilah garam dan terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan kita, agar di dalam kehidupan kita orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Memang kita masih belum sempurna, karena masih jatuh bangun, di mana kita masih dibungkus oleh darah dan daging. Tetapi mohonlah kekuatan dan pencerahan dari Tuhan, agar kita bisa terus mengerjakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai panggilan kita menjadi murid-murid Kristus. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti program ini. Semoga apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita, bisa memperlengkapi kita dalam mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa kembali pada episode-episode yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.